biasanya. Yes, pokoknya ngono, intinya Bu Faria gak iso ngadmit kali ini. Oke, sebentar. Pastikan semua orang sudah siap. Saya mohon izin ya teman-teman, Bu Fariha merekod proses perkuliahan ini karena di sini ditanyakan, pastikan semua orang sudah siap ya. This call is now being recorded. Oke, kalau misalnya ada permintaan direkam, tolong diizinkan, di-allowed. Ya, baik, saya akan buka datanya yang biasanya kita pakai buat perkuliahan. Bu Faria izin share screen ya. Iya, Bu. Sudah kelihatan layar Excel-nya? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Nah, ini Bu Fariha masih menggunakan data yang lalu. Jadi, dalam sebuah proses penelitian, biasanya kalau misal di dunia kebekaan, kita mau mengetahui seberapa hubungan, bagaimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Ya, apakah ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, maka kita bisa menggunakan uji hipotesisnya itu dengan menggunakan yang namanya t-test, kayak yang kemarin sudah Bu Fariha sampaikan. Ini ada nilai T, ini adalah yang disebut biasanya t-test. Uji T itu digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau apakah hipotesis yang kita ajukan bisa dibuktikan atau tidak. Gitu. Nah, kemarin disebutkan bahwa syarat-syarat dari uji T itu salah satunya adalah jumlah sampelnya kecil atau kurang dari 25. Ya. Nih, kurang dari 25. Kemudian distribusinya normal berbentuk interval atau rasio dan diambil dari populasi dengan cara yang random. Oke. Ini kan ada respondennya ada 31. Seharusnya kita menghitungnya pakai Z-score, tapi Bu Fariha akan mengambil data kurang dari 25 sehingga kita bisa menghitungnya menggunakan t-test. Ini pura-puranya begini, saya berikan gambaran dulu ya, Cah. Jadi dalam sebuah proses penelitian, katakanlah nama penelitiannya adalah penelitian eksperimen.
Dalam sebuah penelitian eksperimen, kita biasanya akan mengujikan apakah ada pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Contohnya kita mau meneliti apakah ada pengaruh bimbingan kelompok dengan motivasi siswa. Untuk mengetahui ada pengaruh antara bimbingan kelompok dengan motivasi belajar siswa, maka kita harus tahu iki kok dadi koyok ngene sih. Kalian nggak kelihatan ya, Cah. Ya, apakah ada pengaruh antara BKP dengan motivasi apakah ada pengaruh antara BKP dengan motivasi belajar siswa? Maka kita bisa mengukur bagaimana kondisi belajar siswa itu sebelum diberikan BKP dengan sesudah diberikan BKP. Saya sebut O1 dan O2. O1 ini adalah sebelum dapat BKP. Before lah ya, gitu ya, before. Dan koyok bahasane bocah saiki. Piye kita nulis iki, Cah? Before, kalau yang O2 ini afternya, after dapat BKP. Ya, kita harus membandingkan, mengukur antara kondisi sebelumnya dengan kondisi sesudahnya. Kesuwen pakai word wae. Saya ulangi, jadi ada sebuah desain penelitian namanya eksperimen. Eksperimen ini biasanya digunakan untuk mengetahui efektivitas dari sebuah teknik, atau ada pengaruh atau tidak antara teknik ini ke teknik X ke variabel Y. Misal contohnya, Bu Fariha mau mengadakan sebuah penelitian. Karena saya sudah mengungkapnya tentang aspek kebahagiaan, maka saya akan mengungkap sebuah penelitian apakah ada pengaruh. Kalian tahu ini, Cah? Autobiografi atau kebiasaan menulis dengan kebahagiaan mahasiswa. Misal gitu ya, kebahagiaan menulis dengan apakah ada pengaruh kebiasaan menulis dengan tingkat kebahagiaan siswa? Maka kita perlu melakukan sebuah pengukuran, biasanya disebut sebagai O1. Ini mengukur kondisi sebelum mahasiswa memiliki kebiasaan menulis. Kemudian yang O2 ini mengukur tentang kondisi mahasiswa setelah kondisi kebahagiaan. Kondisi kebahagiaan mahasiswa sebelum
memiliki kebiasaan menulis. Kondisi kebahagiaan mahasiswa untuk O2 setelah memiliki kebiasaan menulis. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Sebelum kita melakukan sebuah treatment, kita melakukan pengukuran dulu. Setelah kita melakukan treatment, kita ngukur lagi. Ibarat kata orang diet. Ya, sebelum kalian melakukan olahraga, sebelum kalian diet, biasanya kalian nimbang dulu kan. Nah, setelah olahraga, setelah diet, kalian pasti nimbang lagi. Proses nimbang itulah yang disebut sebagai proses pengukuran. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sebentar. Ya jujur rekam kita. Wes. Oke, terus nah, sekarang kita coba aplikasikan. Kalau seperti ini bagaimana, Bu? Saya ilustrasikan sekarang ke dalam format Excel. Jadi, pengukuran sebelum seseorang itu diberikan treatment itu yang biasa disebut sebagai pretest. Nah, ketika seseorang sudah diberikan treatment, itu yang disebut sebagai post-test. Treatmentnya apa, Bu, dalam sini? Treatmentnya yang Bu Fariha tekankan di sini adalah kebiasaan menulis. Ini adalah treatmentnya. Kebiasaan menulis ini adalah treatmentnya, ya. Gitu. Oke, sekarang saya akan bermain dengan data. Saya punya data 30 responden. Ini akan Bu Fariha pecah menjadi 2. Saya akan gunakan ini menjadi data pretest dan data post-testnya. Nomor responden. Kemudian ini pretestnya. Dan ini post-testnya. Ini pura-purane loh Cahyo, karena Bu Fariha tidak mengadakan penelitian langsung, jadi saya pakai data yang sudah kita punya. Yang penting nanti kita tahu cara menghitungnya. Oke. Terus ini kan ada 30 responden. Saya akan membagi menjadi 2, yaitu data pretest dan data post-test. 15 yang paling awal saya gunakan untuk pretest. Saya copy, paste ke sini. Oke. Kemudian demikian halnya yang bagian bawah. Di copy, di paste di sini. Loh, kok banyak banget ya? Oh, saya salah cas sebentar. Responden 1 sampai 15. Kemudian yang ini saya tulis dulu ini. Oke, saya ulangi lagi. Kalian kelihatan nggak cah nek tulisannya kekecilan Bu bilang tak gede no. Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya? Ya, Bu. Sudah. Ini data pretest dan data post-test. Sekarang akan kita hitung data pretest itu. Kalau misalnya kita melihat
melihat secara mentah ya. Oh, ternyata tadi kan pretest kan berarti kondisi kebahagiaan mahasiswa sebelum mereka memiliki kebiasaan menulis. Kemudian yang post test ini adalah kondisi kebahagiaan siswa setelah mereka memiliki kebiasaan menulis. Kalau kita lihat secara kasat mata, ternyata tidak semuanya memiliki atau mengalami peningkatan, atau bahkan ada yang mengalami penurunan. Oke, atau bahkan ada yang mengalami penurunan. Sekarang kita coba untuk menghitungnya dengan menggunakan SPSS ya. Nek misalnya terbukti, berarti kemarin nilai HO diterima apabila nilai T hitung kurang dari atau lebih besar dari T tabel. Ayo, lupa Bu. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Saya akan buka SPSS-nya. Karena Bu Fariha punyanya SPSS 15, kita gunakan saja yang SPSS 15. Sambil nunggu dia terbuka ya, karena loadingnya cukup lama. Oke, sudah pernah menggunakan SPSS semacam ini teman-teman? Yang kayak Excel? Sudah pernah? Masih ingat caranya nggak? Nggak ya? Oke, mari kita coba. Nah, kalau biasanya yang dulu kalian kan ngitung validitas reliabilitas, maka kali ini kita akan menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis. Nah, kita masukkan begini. Caranya ini adalah data pretest. Tidak bisa ada spasinya ya kalau di SPSS. Saya lebih suka desimalnya 0, kemudian data post test. Oke, sekarang kita lihat di bagian data view. Nah, ini ada pretest, ada post test. Terus kita kopikan di sini. Dari Excel tadi, kita akan kopikan di sini. Kopikan ke SPSS-nya. Sudah ada. Sekarang kita coba hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam SPSS T-test itu masuknya dalam ini pilihan compare min, teman-teman. Oke. Pilihan compare means, kemudian ini when sample T-test. Diklik, kita klik pretest dengan post test. Test value reset langsung di OK saja. Oke. Kayak ada yang salah tahapnya. Kalau misalnya seperti ini bagaimana? Ctrl V. C.
jadinya yang dibaca itu di sini loh Cah, nilai T ini loh. Tapi kok T ini jadi 54,728. Degree of freedom-nya 29. Sekarang kita coba cek ya. Kemarin kan Bu Fariha ngajari kalian untuk mencari derajat kebebasan. Kita coba cari dulu tabel nilai T. Mana tadi kok tidak tidak muncul? Nah ini nih. Oh nggak bisa di download ya Cah. Coba save image-nya. Saya save dulu biar enggak download lagi. EGRS. Sepertinya tidak bisa. Jumlah N-nya tadi kan ada 30. Kalau dilihat di sini N30 berarti derajat kebebasannya adalah 29. Kemudian kemarin kan pakai taraf signifikansinya 5%. 5% itu berarti kan 0,05. 29 tarik ke kanan 0,05 berarti 1,699. Kalau dari hasil uji statistik Bu Fariha tadi T-nya kok dapetnya segini ya, kayak kokean deh Cah. Nanti aku kayaknya salah kita. Ya, yang dibaca itu yang ini loh Cah. Nilai T-nya adalah 54,728. Kalau tadi itu kan di tabel disebutkan mana sih tadi tabelnya? Di tabelnya ini disebutkan kalau 29 ditarik ke kanan berarti kan nilai T tabelnya ada di 1,699.
Sekarang kita lihat kemarin kalau hasil penghitungannya, kalau nilai T lebih besar daripada T tabel lebih besar daripada T hitung, maka nilai hipotesis 0. Nah ini nih. Untuk menarik kesimpulan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, diterima H0 bila mana T hitung kurang dari T tabel. T ya. Tadi T hitungnya kan ada 57 sekian. Nah, T tabelnya ada di 1,699. Berarti H0-nya diterima apa ditolak? Ini loh. Tak ulangi lagi. T hitung, kalau Bu Fariha habis nguji dari ngitung dari SPSS, sebentar Cah, tak buka lagi Cah data Bu Fariha yang lain, khawatirnya salah saya membaca. Kok malah probabilitasnya 0,0000. Compare 2 min. Retest, dites. Nilai T tabelnya 54,728. Nilai T tabelnya 2,2251 dengan DF 25. Maka pada taraf signifikasi diperoleh T tabel sebesar 2,06. 25. Sebentar. 25 0,05 1,708.
tabelnya dari mana? Tak buka bukunya saya dulu ya. Iya, Bu. Nilai TITES. Saya ulang lagi saja ya, Cah. Bentuk contohnya juga saya ulang lagi saja, sorry. Cek Bu Fariha mau ulang ini tak buat. Saya misal mau membandingkan antara tingkat kebahagiaan saja, wes. Apakah ada perbedaan kebahagiaan antara kelas D dengan kelas C? Misal seperti itu ya. Kelas D dan kelas C. Tidak jadi pretest post test, tapi saya pakai contoh kelas D dan kelas C. Saya mau membandingkan antara tingkat kebahagiaan dua kelas ini.
Terus tak tambah data dulu sebentar. Oke, kalau misalnya kalian diminta untuk membandingkan lebih bahagia mana sih antara kelas D dan kelas C, ada perbedaan atau tidak? Kalian bisa menggunakan dua cara. Kalian membandingkannya dengan melihat nilai min-nya atau nilai rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya. Mana yang lebih tinggi rata-ratanya? Cenderung sama. Kalau misalnya beda tipis, maka kita bisa menyebutkan itu sama gitu ya. Kok sih average. Nah, ini ya. Kalau dilihat sepintas maka cenderung sama. Ada perbedaan, tapi sekarang apakah perbedaannya signifikan atau tidak itu bisa kita hitung dengan menggunakan nilai t-test. Mari kita coba lagi. Kita pakai data di SPSS tadi, tapi saya hapus dulu. Clear. Saya pengen kalian gak bingung, tak hapusnya saja ya. No. Saya buka SPSS-nya lagi. Kita mau membandingkan loh. Oke, thank you. Kita mau membandingkan kelas C dengan kelas D. Seperti itu. Nah, desimalnya kita buat 0 saja. Ini juga 0. Oke, kalau sudah kita ke data view kelas C dan kelas D. Bismillah ya, semoga kali ini bisa. Kita kopikan nilainya semua, nilai dari semua respondennya. Signifikan atau tidak sih? Kalau berbeda, jelas berbeda tingkat kebahagiaannya. Ternyata kelas D lebih bahagia daripada kelas C. Kalau dari angka min ini ya. Tapi signifikan atau enggak? Kita ujikan di SPSS. Paste saja. Nah, oke. Sudah seperti ini. Sekarang kita coba analisis pakai yang compare min, kemudian kita ambil yang independent sample t-test. Nah, ini diklik, kemudian ditransform ke sini, ini diklik juga. Begitu. Terus define grupnya. Ini kok gak bisa ya. Berarti
yang harus saya tambahkan dulu di satu. Grup 2. Contoh misal seperti ini wes. Terus kita coba analyze compare mean independent sample t-test. Satu, dua. So gini aja, grup. Kita lanjutkan, continue. Terus kalau sudah dimasukkan, kita oke gitu saja ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kok malah nggak ada? Ya kita. Bu Fariha gagal loh, Cah. Bu Fariha gagal. Covariance assumes isikan nilai 1 pada grup 1 dan nilai 2 pada grup 2 selanjutnya, lalu continue kembali ke keterampilan sebelumnya. Oke. Ternyata salah. Nah ini loh, Cah. Bu Fariha saja yang sudah pernah ngitung t-test wae masih keliru-keliru koyo ngene yo. Saya masih Bu Fariha dosen kok ora ngerti ngono piye. Karena keterampilan ini tidak sering saya gunakan, jadi ini saya terlupa bagaimana caranya gitu ya. Coba kalau misalnya seperti ini, saya mau pakai satu sampel saja. Compare means one sample t-test. Ini diginiin, ini diginiin. Theta test value-nya misal 1. Oke. Nah ini nilai t-testnya. Nilai t-test ini yang harus kalian bandingkan dengan yang ada di tabel. Kembali lagi dilihat tadi caranya ya. Mudeng pora, Cah? Gak paham pokoknya. Statistika itu harus dicoba. Gak bisa kalian cuma melihat saya untuk berbicara kayak gini, gak bisa. Tapi kalian harus mencobanya. Nah, kalian kan udah punya data. Sekarang silahkan bisa dicoba untuk menghitung t-test. Kalau misalnya masih punya aplikasi SPSS-nya bisa kalian gunakan. Ini sebenarnya t-test juga bisa dihitung dengan menggunakan Excel. Tapi Bu Fariha nggak tahu caranya. Formulanya di sini mungkin ya. Bisa di sini. Enggak. Tapi kalau t-test pakai Excel itu harus memadupadankan berbagai macam rumus. Misalnya pakai rumus standar deviasi, kemudian diakarkan atau dikuadratkan seperti itu. Begitu teman-teman, sebenarnya ini bisa kalian pelajari ya, misal dari tutorial-tutorial di YouTube gitu kan ada banyak banget. Nah, ini oke, itu untuk contoh menghitung t-testnya. Jadi sekali lagi ketika kita mau mengolah data statistik, kalau datanya masih mentah
itu harus ditransformasi dulu menjadi data-data. Misal kita menggunakan skor totalnya, atau kita menggunakan nilai rata-ratanya, ataupun bisa dengan menggunakan nilai min-nya, nilai rata-rata, ataupun dengan menggunakan min kan rata-rata ya. Iya, biasanya yang sering dipakai itu nilai min ataupun nilai skor total. Begitu. Oke, sampai di sini. Silahkan ada diskusi. Ibu, Silahkan. kan misalnya dirubah angkanya, bisa nggak Bu? Punya saya kan besaran Bu angkanya Bu. Terus? Kan ya hasil jumlahan agak besaran sedikit kan Bu. Angkanya besar banget. Misalnya di apa Bu, angkanya kan ya, ada yang responden pertama 80, 90, terus apa lagi Bu lah itu. Misalnya dirubah, bisa nggak Bu? Ya wes, monggo silahkan rubahan. Ya, kasih Bu. Udah, itu aja. Ya. Oke, teman-teman, sebenarnya cara menggunakan SPSS ataupun cara penghitungan statistik itu bisa kalian pelajari secara otodidak sendiri. Yang penting bagaimana cara kita memaknainya, ya. Nek mohon maaf sekali kalau misalnya kalian tidak paham dengan cara penjelasan online, lowongan dijelas no manual wae, biasanya statistik itu sulit. Kalau kalian pengen ketemu sama saya langsung belajar statistik bareng, ayo ini Bu Fariha sambil baca bukunya. Tuh, ya. Mudeng rak kira-kira? Nggak tahu Bu. Atau kita mau coba pakai rumus manual. Kita coba nguji t-test dengan menggunakan apa jenenge kita? Excel. Coba ya. Bisa nggak Ibu Fariha ya? Ini nilai rata-ratanya, berarti min atau X bar ya. Kemudian kita cari sigma X1 atau nilai total. Nilai total berarti kita jumlahkan semua. Dari sini kita jumlahkan, yang sini juga kita jumlahkan.
Sekarang kita mau mencari nilai ini X dikurangi min D ya. Min D itu saya artikan min dari kelas D atau nilai X bar dari kelas D. Ini ya, min D. Kemudian ini adalah X itu skor asli dikurangi min dari kelas C. Ini min C-nya. Min C, vitamin C. Minnya ini ya, min D ini, min C, min C ini. Berarti saya akan mengurangi setiap skor dikurangi nilai yang ada di sini. Sama dengan, coba lagi, sama dengan ini dikurangi ini. Coba tak tarik, bisa enggak? Ternyata enggak bisa, harus satu-satu ya, yang kayak tempo hari Bu Fariha contohkan. Dikurangi ini sama dengan yang sini dikurangi sini, agak men ya cah, sama dengan ini dikurangi ini. Salah, ini dikurangi ini dikurang bawah lagi. Berhubung kebanyakan, maka nanti akan saya kurangi ya datanya ya. Kalau Bu Fariha menggerakkan kursornya terlalu cepat, tolong diingatkan. Jadi kita mengurangkan skor asli dikurangi skor rata-rata dari masing-masing kelompok. Oke, saya akan ambil 15 data saja. Yang ini sampai ke angka segini akan saya delete.
berubah ya, rata-ratanya juga berubah, jumlah nilai totalnya juga sudah berubah. Sudah, terus sekarang kita cari yang ini dikurangi nilai min C-nya. Oke, ini sudah mencari nilai X dikurangi X bar. Kemudian selanjutnya nilai ini X min X bar-nya dikuadratkan. Ribet banget ya, Cah. Buat apa sih, Bu, nyari kayak gitu, Bu? Saya juga tidak paham, Cah. Dipakai apa ya?